Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dua rumah di tepi sungai Kikim Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur Lahat terancam bahaya. Sejak 1 tahun lalu, tanah di dekat rumah tersebut terus mengalami longsor. Hingga saat ini jarak dua rumah dengan tepi jurang hanya bersisa 1 meter. Gina bersama keluarga sejak 1 tahun terakhir merasa khawatir dengan kondisi tanah yang ada di dekat rumahnya, Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Jika musim penghujan, tanah di dekat rumahnya tersebut terus mengalami longsor. Hingga saat ini, jarak rumahnya dengan longsornya tanah hanya bersisa 1 meter. Kepada palpres.com, Gina mengaku keluarganya was-was untuk menempati rumah tersebut, terutama saat musim hujan, sebab longsor semakin meluas hingga berjarak 1 meter saja dari rumahnya. Diperkirakan tinggi longsor mencapai 15 meter dengan lebar 20 meter. Untuk itulah mereka khawatir longsor semakin luas dan mengenai bangunan rumah. Sementara itu, Kadis Cecar Abdul Aris Juandi mengaku sudah mengusulkan bantuan tembok penahan kepada BPBD Lahat sejak 1 tahun lalu. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pemirsa, sebanyak 300 pedagang kaki lima di bawah jembatan Musi 2 ditertibkan. Penertiban ini merupakan tindak lanjut rencana pemerintah Kota Palembang untuk membangun pasar apung. Petugas Satpol PP Kota Palembang mulai membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima yang ada di bawah jembatan Musi 2. Penertiban ini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah Kota Palembang untuk membangun pasar apung. Kasat Pol PP Kota Palembang GA Putrajaya mengatakan ada 4 gubuk liar yang ditertibkan dari 300 pedagang yang biasa berjualan di pasar kalangan tersebut. Sebelumnya, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, namun 4 gubuk ini tidak bersedia dibongkar sehingga dia menurunkan personil untuk membantu penertiban tersebut. Dia menjelaskan para pedagang tersebut dipindahkan ke dalam dan pasar gandus. Itu ada 11 gubuk liar, dan saat ini kita di bawah Ampera, di bawah jembatan Musi 2 ini ada 4 gubuk liar, dan kegiatan ini sudah kita lakukan, termasuk dari pihak kecamatan sudah memberitahukan kepada pemilik gubuk liar ini. Dan ini kita nanti solusinya akan kita tampung, terutama pedagang kaki lima ini sesuai dengan progres pemerintah Kota Palembang akan membuat tempat destinasi baru di bawah ini. Ya, kalangan tetap kita tidak diperkenankan di sini karena di sini akan kita sterilkan dulu, kita pindahkan ke dalam ke tempat biasa. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo mengatakan pihaknya akan membangun pasar apung Darussalam di bawah jembatan Musi 2. Dia berharap pembangunan pasar apung Darussalam itu sendiri dapat segera hadir untuk masyarakat. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Kaos khas Palembang Nyenyes mulai mengenalkan website nyenyes.com. Lewat website ini juga bisa digunakan konsumen untuk berbelanja. Kaos Nyenyes terus melakukan inovasi dalam segi pemasaran. Kali ini kaos dengan ciri khas Palembang mengenalkan website nyenyes.com. Website ini menjadi pilihan konsumen yang ingin belanja tanpa harus datang ke gerai Nyenyes. Manajer marketing kaos Nyenyes Muhammad Indriawan, melalui website resmi ini diharapkan semakin mengakomodir keinginan konsumen yang saat ini lebih cenderung memilih berbelanja secara online. Apalagi perubahan gaya berbelanja konsumen ini sangat terasa selama pandemi COVID-19. Karena selama ini warga Palembang yang berada di luar daerah juga banyak yang berbelanja secara online. Selama ini kaos Nyenyes juga bisa didapatkan melalui channel penjualan seperti di sosial media atau marketplace. Namun dengan adanya website nyenyes.com, ini semakin memudahkan konsumen yang ingin berbelanja, apalagi fiturnya tidak rumit sehingga mudah diakses. Untuk harga jual produk, untuk kaos dewasa dibanderol mulai dari Rp125.000 hingga Rp275.000. Lalu anak-anak dari harga Rp80.000 hingga Rp100.000. Halo Majik Bijak Palembang Anda. Di era perubahan ini banyak biasa untuk belanja online, nah praktis, mudah, dan yang pasti itu hemat. Carong gitu lah makan lemak, bukan tidak kalah, makin kaos yang belakang. Nah di sini kaosnya setelah meluncing website pertamanya yaitu
nyenyes.com. Nyenyes.com ini adalah tempat orang berbelanja yang pengen mudah, praktis, dan cepat. Di sini tempatnya. Jadi untuk kamu yang di luar Palembang, yang rindu dengan kota Palembang, yang belum bisa balik kampung ke kota Palembang, kamu bisa belanja di nyenyes.com. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 17 kita lagi ada promo gratis ongkir untuk kamu yang pengen belanja di website. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Catat tanggalnya 11 sampai tanggal 17 Oktober. Cek sekarang di nyenyes.com. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pemeran dan penyebar video porno berdurasi 32 detik berhasil ditangkap anggota unit PPA Satreskrim Polres Muba. Motif penyebaran video tersebut diduga pelaku meminta uang 6 juta kepada korban serta minta dibelikan sepeda motor. Riko Hutapea harus berurusan dengan unit PPA Satreskrim Polres Muba. Pria berusia 26 tahun ini diduga sudah menyebarkan video porno yang diperaninya sendiri dengan durasi 32 detik. Akibatnya Riko ditangkap polisi saat berada di Muara Beli, Kabupaten Musirawas. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupesi mengatakan, pelaku merekam video porno tersebut pada 26 Juli di kamar rumah korban M, Kelurahan Kayu Are, Kecamatan Sekayu. Selanjutnya video tersebut disebarkan pelaku pada 26 September melalui media sosial berupa Facebook dan grup WhatsApp. Kapolres menduga motif pelaku menyebarkan video porno tersebut yakni berharap korban segera bercerai dengan suaminya sehingga pelaku dapat menikahi korban. Sedangkan motif lainnya yakni pelaku meminta uang sebesar 6 juta rupiah dan sepeda motor oleh korban. Kejadian ini terjadi sekira bulan Juli tahun 2021 yang lalu di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyu-Asin, dan baru diviralkan oleh pelaku ini sekitar bulan Agustus ketika korban mengetahui bahwa asusila yang dilakukan oleh pelaku dan korban ini disebarkan melalui media sosial. Akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Musi Banyu-Asin, sehingga dilakukan upaya-upaya penyelidikan terhadap kasus ini dan berhasil kita tetapkan tersangka atas nama Riko. Sementara itu pelaku Riko mengaku sudah lama berpacaran dan sering berhubungan intim dengan korban M. Disinggung mengenai adanya motif pemerasan, pelaku Riko membantah hal tersebut. Dirinya berkilah korban yang menjanjikan akan memberi uang dan membelikan sepeda motor. Suruh ngomong ke orang tua kan. Itu sengaja ke video ke? Pertamanya segala kamu lihat tuh Pak. Sebelumnya pernah ngajak tuh Pak. Ngajak main? Yo, bikin video pernah ini nanti tidur atau dulu. Terus? Nah, tentang 2 hari 3 hari itu makan itu Pak. Bikin video itu? Iya Pak. Nah, itu kamu sebarkan? Belum Pak. Terus kapan kamu sebarkan itu? Masa aku tahu itu aku suruh ngomong sama ibu kan Pak. Sama keluarga kalau memang mau nikah sama aku Pak. Kalau itu, kamu maksud nikah, minta nikah dengan dia? Dia kan ngomong pernah nikah sama orang tua aku Pak. Kan padahal kan belum Pak. Jadi aku suruh ngomong belum ada nikah gitu aku mau itu Pak. Cuman dia ngotot-ngotot yakin ke kalau kami itu nikah Pak. Itu bukti video kau sebarkan tuh? Buat apa? Buat ngancam atau buat gimana tuh? Pertama kalau dia ngomong bisa ngomong jujur bahwa belum ada nikah Pak. Dia kan itu Pak. Udah disebar ke? Soalnya video itu lah 2 kali sebar Pak. Kamu sengaja kamu nyebar ke kamu tuh lah ya? Tidak, yang sebelum itu lah tersebar doang Pak. Nah jadi pas aku buka handphone itu lah beredar video itu kan. Itu yang rekam sampai kamu sendiri itu? Iya. Kamu dewa yang rekam itu? Iya Pak. Kalau minta duit dengan dia tuh? Ada KT Pak yang minta duit itu Pak. Aduh, ini 3 juta. Nah yang minta duit itu Pak, dia Dewi yang janji dia yang apa katanya di motor Pak, bukan sama aku duit, Dewi, dia ngomong Pak sama Ayu, sama keluarga, sama ibu. Dia udah ngomong. Kalau aku yang minta ngancam minta duit itu KT Pak. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini.
Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.